Gaza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. OEK3 Capital sudah mempunyai hak veto dalam keputusan utama di Inter menjelang potensi pengambil alihan. Menurut Corriere dello Sport, OEK3 telah mengambil alih kendali tertentu di klub. Perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat ini telah menempatkan dua anggota di Dewan Direksi Inter, yaitu Notaris Marchetti dan Direktur Carasai. Menurut sumber tersebut, OEK3 kini sedang mengkaji setiap keputusan yang diambil oleh klub. Surat kabar tersebut mencatat bahwa keputusan dari Zhang tidak lagi cukup. Hal ini menunjukkan bahwa OEK3 kini memiliki hak veto dalam mengambil keputusan besar. Sebab itu salah satu alasan perpanjangan kontrak Lautaro Martinez dan Nicolo Barella terhenti. Kapten Nerazzurri dan wakilnya itu diperkirakan akan menandatangani kontrak baru, namun nampaknya OEK3 juga harus memberikan persetujuan mengenai kenaikan gaji pemain tersebut. Terlebih lagi, sumber tersebut yakin bahwa manajemen tidak akan memiliki dana transfer untuk dibelanjakan di musim panas. Satu-satunya cara untuk mengumpulkan dana adalah melalui penjualan pemain. Inter dilaporkan telah mengidentifikasi Alessandro Bastoni sebagai korban berikutnya pada kampanye transfer musim panas mendatang. Dalam beberapa tahun terakhir, Nerazzurri mempunyai kebiasaan menjual beberapa aset paling berharga mereka untuk menyeimbangkan pembukuan. Daftar tersebut mencakup pemain-pemain seperti Achraf Hakimi, Romelu Lukaku, dan Andre Onana. Jadi menurut La Gazzetta dello Sport via FC Internews, Bastoni mungkin akan menjadi yang berikutnya karena pihak manajemen akan mempertimbangkan penjualan jika tawaran menggiurkan datang. Pemain berusia 24 tahun itu mengukuhkan dirinya sebagai salah satu andalan di lini belakang Inter. Ia baru saja menandatangani perpanjangan kontrak hingga tahun 2028 mendatang. Terlebih lagi, sang bek sangat mencintai Inter dan mendapat dukungan penuh dari pelatihnya Simone Inzaghi. Namun Inter di musim panas akan mendapatkan ujian dari minat klub-klub besar Eropa yang akan datang untuk mendapatkan jasa sang pemain. Inter akan memutuskan apakah akan menolak semua tawaran seperti yang mereka lakukan dengan Milan Skriniar beberapa tahun lalu, atau menyerah pada godaan finansial. Laporan tersebut memperkirakan nilai pemain Italia itu sekitar 70 juta euro. Kiper Monza Michele Di Gregorio tetap membuka diri untuk kemungkinan kembali ke Inter Milan dan akan melakukan evaluasi terkait masa depannya di akhir musim ini. Penjaga gawang berusia 26 tahun ini memulai karirnya di Akademi Muda Nerazzurri. Setelah menjalani beberapa masa peminjaman, ia akhirnya menemukan klub yang cocok, yaitu AC Monza. Pemain asal Italia ini kemudian membuktikan dirinya sebagai salah satu penjaga gawang paling bersinar di Serie A. Kini rumor kembalinya ke Inter juga telah beredar dan sang penjaga gawang sendiri akan tertarik dengan gagasan tersebut meskipun saat ini ia sepenuhnya fokus pada Monza. Saya suka memikirkan masa kini tanpa melihat terlalu jauh ke depan karena jika tidak, Anda mungkin tersesat, ujarnya dalam sesi wawancara dengan La Stampa via FC Internews. Setelah hari terakhir kampanye, kita lihat kemungkinan konkret apa yang akan muncul. Inter dikabarkan tertarik untuk mengontrak bek asal Spanyol Mario Hermoso
yang kontraknya akan habis bersama Atletico Madrid pada musim panas 2024. Sebagaimana dilansir Gazzetta dello Sport bahwa Nerazzurri mengidentifikasi Mario Hermoso sebagai calon penerus Francesco Acerbi. Bek tengah ini adalah pemain internasional Spanyol berusia 28 tahun yang juga lebih dominan menggunakan kaki kidal. Dia juga memiliki pengalaman bermain dalam formasi 3 bek. Hermoso kini mengukuhkan dirinya sebagai pilar di lini belakang tim besutan Diego Simeone. Namun kontraknya akan habis pada akhir musim ini dan Colchonero sedang berupaya untuk menemukan kesepakatan dengan sang pemain mengenai perpanjangan kontrak. Oleh karena itu, Hermoso bisa menjadi salah satu pemain yang menarik pada musim panas, terutama karena ia bisa tersedia dengan status bebas transfer. Dia mungkin memiliki peminat di Liga Primer, kendati demikian Inter bisa mendapatkannya dengan menawarkan gaji bersih senilai 5 juta euro per musim. JDS juga menyebutkan dua kandidat potensial lainnya untuk memperkuat lini pertahanan Inter, yakni Kim Min-jae dari Bayern Munchen dan Konstantinos Mavropanos dari West Ham. Mantan striker Juventus Vladimir Jugovic menyebut bintang Inter Nicolo Barella sebagai gelandang terbaik di Serie A. Jugovic pernah menghabiskan beberapa tahun di Serie A dengan memperkuat Sampdoria, Juventus, dan Lazio. Dalam sesi wawancara dengan La Gazzetta dello Sport, Jugovic membahas pertandingan pekan ke-30 Serie A 2023-2024 antara dua mantan timnya, Lazio versus Juventus pada Ahad besok. Saat pewawancara memintanya untuk memilih mana yang terbaik antara gelandang Juve, Adrien Rabiot, dengan gelandang Lazio, Luis Alberto, Jugovic malah memilih opsi ketiga, menyebut Barella sebagai gelandang Serie A favoritnya. Antara Rabiot dan Luis Alberto, saya akan lebih memilih Barella, ujar Jugovic seperti dilansir FC Internews. Bintang Italia itu adalah gelandang Serie A favorit saya. FIGC secara resmi mempertahankan format Piala Super untuk musim depan yang membuat Inter kecewa. Inter dipastikan akan berada di kompetisi tersebut setelah selangkah lagi merengkuh Scudetto musim ini. Sebelumnya, Inter secara tegas menolak format 4 tim dan ingin kembali ke format lama karena pemimpin Serie A itu berpendapat bahwa jadwal musim depan akan sangat melelahkan. Mereka juga akan mengambil bagian dalam edisi perdana Piala Dunia antar klub FIFA. Turnamen ini akan berlangsung di Amerika Serikat antara Juni dan Juli 2025. Namun, keberatan Inter tidak didengarkan. Menurut Calcio Finanza, Lega Serie A telah memutuskan untuk mempertahankan format Piala Super 4 klub untuk musim depan. Semifinal Supercopa yang diadakan di Arab Saudi akan berlangsung pada 3 dan 4 Januari 2025, sedangkan final berlangsung pada 7 Januari 2025. Mirip dengan musim saat ini, turnamen ini akan menyebabkan beberapa perubahan dalam jadwal Serie A, menunda beberapa pertandingan hingga bulan Februari. BC Partners telah menyalakan kembali minat mereka untuk membeli Inter dari pemilik saat ini, Suning Group. Suning saat ini beresiko kehilangan kendali atas Nerazzurri lantaran semakin dekatnya tenggat waktu pelunasan utang kepada Oaktree Capital. Jadi menurut La Repubblica via FC Internews bahwa situasi itu dimanfaatkan oleh BC Partners untuk mencoba lagi mengakuisisi Inter.
Perusahaan investasi internasional Inggris itu pernah mencoba membeli Nerazzurri antara tahun 2020 dan 2021. Saat itu, BC Partners menawarkan 850 juta euro, namun Suning menolak karena ingin terus memimpin Inter. Namun demikian, perusahaan yang berbasis di London tersebut mungkin lebih unggul dibandingkan calon pelamar lainnya. Seperti yang dijelaskan oleh Republika, perusahaan tersebut telah melakukan uji tuntas pada saat itu, mempelajari neraca keuangan Inter secara menyeluruh, meskipun situasi keuangan klub telah berubah selama beberapa tahun terakhir. Namun masih belum jelas apakah perusahaan Inggris itu ingin mengadakan pembicaraan langsung dengan Suning atau menunggu hingga OEK3 mengambil alih klub.